Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. La hadrana bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zikrihi wa ali baiti tahirin wa ashabin al-anbiya misalnya syekh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala syekh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa na'udzubillahi min syarri tamar al-ghar wa syarri fadlan awqaf hadha masjid khamsina subhanallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lalu menikah kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas yakni antara sunnah dengan bid'ah. Bid'ah menurut terminologi adalah membuat perkara baru dalam agama yang menyerupai bagian dari agama tapi bukan berasal dari agama. Ini dasarnya sabda Rasulullah yang artinya barang siapa membuat perkara baru dalam agama ini padahal tidak berasal dari agama itu maka ditolak. Man ahdasa min amrina hadza laisa minhu fa huwa raddun. Wa qawluhu kullu muhdatsatin bid'atun ayat tadi bukti dikoti malaisa dikebatik kurbatan lam kelakal udas. Segala sesuatu yang baru, setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Maksudnya merubah hukum satu perkara dengan meyakininya sebagai ibadah. Ibadah yang sudah ditentukan karena oleh syariat itu. Padahal itu bukan ibadah. Dan segala yang baru itu secara mutlak, tidak semuanya yang baru itu adalah bid'ah. Ada bid'ah dolal. Jadi laisa fi kurbatan lamu kelakal udas. Jadi merubah hukum itu diyakini bahwa itu dianggap agama dan itu agama. Kalau kita yang banyak ya aliran kejawen Pak sing nyerempet itu kan. Aliran kejawen itu. Kayak titik apa ya? Ada titik persamaannya tapi itu bukan berasal dari agama, bukan berasal dari hadis, bukan berasal dari Quran, tapi hanya filosofi kehidupan. Ini bedanya. Nah, selanjutnya wal wajib dia salah satu standar sesuatu dikatakan bid'ah itu ada tiga. Ini bid'ah hasanah bawahnya yang ketiga. Wal mawazin tahu standar utawi wazan itu ukuran. Fiha ing dalam bid'ah itu salah satu ono. Ingkana lamun ono lil amri saking perkara al muhdasikan anyar apa syahidun saksi min ma'dhami syariati saking agung-agung syariat. Falaisa mengora apa amrun iku bid'atan bid'ah. Jadi jika sesuatu yang baru itu berdasar dari pemahaman secara menyeluruh dari hukum syariat maka ia bukan bid'ah. Walaupun itu pada masa Nabi belum
laksana. Jadi sumbernya tetap dari syariat, pemahaman. Kata nomor sholawat, ada sholawat berjanji, sholawat burdah, itu sumbernya dari agama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat itu wujudnya adalah penghormatan kepada Kanjeng Nabi, ngegungin Kanjeng Nabi. Caranya bagaimana? Nah ini prakteknya yang berbeda. Sekarang ada sholawat berjanji, ada sholawat Maryam, ada sholawat-sholawat yang lainnya. Semuanya itu intinya adalah mengagungkan Kanjeng Nabi, ihtiraman wa ta'dhiman Kanjeng Nabi. Jadi ingkang li amrul mutasir syahidun min mu'dhami syariati falaysa bid'atan. Jika sesuatu yang baru itu yang baru dilakukan, maksudnya yang zaman Rasulullah belum dilaksanakan, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Rasul, hari kelahiran Kanjeng Nabi itu pada masa Rasulullah belum ada, masa Abu Bakar belum ada, masa Umar, Utsman, Ali belum ada. Adanya adalah masa sudah tabi'in. Jadi pada saat perang Salib sejarahnya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi perang, perang bertahun-tahun ini membuat jenuh secara psikologis tentara Islam itu kesel, sehingga setiap pertempuran itu kalah, kalah. Apa kira-kira yang bisa digunakan untuk menjadi motivasi kepada pasukan Islam ini agar mampu berperang dengan cara all out sehingga menang dalam pertempuran itu. Akhirnya apa? Karena yang dibela ini adalah agama Islam, yang membawa risalah Islam itu adalah Kanjeng Nabi, maka sumbernya yang disentuh dari sumber aslinya. Apa? Dibacakan sirah Nabi. Jadi perjuangan Kanjeng Nabi seperti itu diceritakan caranya. Seperti itu. Maka tumbuhlah semangat lagi, perang lagi dalam pertempuran Salib, akhirnya menang. Ini awalnya seperti itu. Jadi sejarah yang ada itu. Akhirnya oleh para aulia, digunakan untuk memberikan dorongan. Sekarang apalagi sebagai bentuk mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah. Kalau dicarinya apakah bid'ah? Ya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kenapa? Karena itu berasal dari mu'dhami syariah, pemahaman agama yang kafah tidak hanya separuh-separuh. Duh, ini kan nggak ada zaman Rasulullah. Ketika zaman Rasulullah tidak ada, berarti kan bid'ah. Lah bid'ah berarti dolalah. Nah ini pokoknya bid'ah dolalah. Itu yang akhirnya menjadikan sempitnya pemikiran. Di sini ada 3 standar bid'ah itu bid'ah hasanah. Apabila yang pertama ingkana lil amril muhdatsi syaitun min mu'dhami syariati, apabila perkara yang baru itu, yang di perkara bid'ah itu berasal dari pemahaman agama yang kafah, yang menyeluruh, mu'dhami syariat tadi. Ini kan namanya mawazin, ukuran, standarisasi. Apapun yang dimasukkan dalam standar ini kok masuk, berarti ya termasuk hasanah. Wasani yang nomor 2, ini kelihatan kitab aslinya dua pemahamannya. Ini makanya dihasar, diringkas oleh beliau mu'alif yang pun Bahya Maujubi ini memudahkan kita untuk berpikir. Ini loh pokoknya. Asalnya yang kedua, i'tibaru qawaidul a'immati wassalafil ummatil al-alimina bi tariqis sunnah. Yang kedua adalah i'tibaru qawaidul a'immati, pertimbangannya kaidah-kaidah para imam mazhab
Wasalatul umat lan umat kang dingin, umat sing biyen. Al alimina kang padha ngerti kabeh. Ditariki sunati kelawan lakoni sunnah. Pertimbangannya yang kedua ada pertimbangan kaidah-kaidah para imam mazhab, para imam. Wasalatul umat dan generasi terdahulu al-alimina bi tariqati sunnah. Mereka yang memahami melaksanakan sunnah. Sunnah ini tidak harus berasal dari Rasul ya. Jadi sunnah itu secara istilahan Rasul. Sunnah itu artinya at-tariqah al-muqtadah. Cara hidup yang dilakukan syar'ana atau yang jelek maupun yang buruk itu namanya sunnah. Sunnah. Jadi at-tariqah al-muqtadah. Awake dhewe iki nglakoni urip gaya hidupnya jelek, ya termasuk sunnah. Oh, sunnah fulan elek. Sejarah hidupnya, gaya hidupnya jelek, itu sunnah. Sunnah iblis itu bisa saja, cuman itu tidak berlaku. Istilahan dalam keseharian itu terminologinya kalau sunnah itu berasal dari kanjeng Nabi. Tapi yang paling tepat adalah as-sunnah. Kalau sudah ada alnya itu mengikat, dimakrifatkan, ditakrif itu kita bisa jamek maneknya ada. Mengumpulkan pengertian-pengertian yang dilaksanakan dengan kanjeng Nabi, mananya bisa menolak di luar apa yang tidak dilaksanakan, di luar yang dilaksanakan dengan kanjeng Nabi. Tapi kalau sudah bicara sunnah nakirah, itu sunnah itu artinya bisa diartikan ya at-tariqah al-muqtadah. Jadi jalan hidup, gaya hidup. Ini alimina bitariqati sunnah. Jadi dan umat generasi pertama dalam melaksanakan bitariqati sunnah. Tapi dalam sini as-sunnah ini adalah yang maksud dalam melaksanakan sunnah Rasulullah. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibratalahu. Fama mongko utawi perkara khalafa kang melayani apa ing as-sunnah bikulli wajhin dengan segala jalan fala ibratalahu mongko ora diitung. Jadi apa yang bertentangan dengan as-sunnah, qawaidul aiman apa? Dan qawaidul aiman, kenapa? Karena yang menjadi pertimbangan adalah pertimbangan kaidah-kaidah para imam. Jadi, nah perkara yang bertentangan, fama khalafa bi kulli wajhin fala ibrata. Jadi perkara barang perbuatan yang bertentangan tidak sesuai dengan kaidah, kaidah fikih atau kaidah usul, itu fala ibrata, maka tidak dihitung. Maksudnya tidak dihitung dengan bid'ah hasanah. Wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqqun. Wa ma lam utawi perkara wafaqa kang sesuai apa man usulahum ing dasar-dasare qawaidul a'immah. Usulahum ing dasare a'immah. A'immah itu para imam madzhab, gamane kena ingatan lah. Fa mongko utawi mawafaqa usulahum iku hakun benar. Jadi kalau ada barang yang baru sing diomongnya bid'ah itu sesuai dengan dasar-dasarnya para umat itu, a'imah, para imam madzhab, para salafun saleh, bahwa hakun itu benar, bukan bid'ah dhalalah gitu. Pokoknya saya cocok karo dasar-dasar apa nih qawaidul a'imah tadi itu, maka masih itu adalah sesuatu yang benar.
hasanah. Wa in ikhtalafu. Terus sekitaran wa in ikhtalafu, walaupun para umat itu juga berselisih fihi ing dalem umat. Wa in ikhtalafu senajan beda-beda sapa imam fihi ing dalem para ing dalem selewa aslan asal fakulun ayat tabi aslahu dalilah waqat waqa'a min qawaidihim anna ma'an nabi asalafa tabi al-qalaf la yasifu ayatuna bitata wala madhumata fakulun muqatawi sapa-sapa siji ya tabi kang kita fakul aslahu ing asalekul wa dalilah lan dalilekul waqat waqa'an teman-teman iku sapa man wong kawaidahun waqat waqalan lakoni sapa man wong kawaidah ing dalil-dalil dasar-dasare salaf annama amila setamene barang ngamila kang lakoni bihi ing ma sapa salafku para ulama salaf generasi awal wa tabi'ahum lan tumburene rohne ing sana sapa al-khalafu ulama khalaf generasi berikutnya. Iku layasiku ora sang ora bener ayakuna yen ana koma iku bid'atan diarani bid'ah wala madhumatan lan ora den wado. Jadi apa saja yang sudah sesuai dengan asalnya, dalilnya pecah-pecahan bekul itu yang dilakukan para generasi awal ulama salaf diikuti para ulama khalaf, maka tidak benar kalau itu dikatakan bid'ah. Yang jelas itu apa? Tarawih 20 rakaat kembali. Ini yang paling gampang dan kita gampang mencerna dan kita gampang atau mudah untuk melihatnya. Ketika masa Umar bin Khattab generasi sahabat ya, sudah seperti itu. Diikuti tabi'in, tabi'in itu salah termasuk salah. Kemudian diikuti oleh ulama berikutnya, generasi berikutnya. Terus seperti itu. Tarawih sampai sekarang di Masjidil Haram tarawih ya 20 rakaat. Kalau ini dikatakan bid'ah enggak benar. Walayasiku ayakuna bid'atan. Enggak benar itu kalau dikatakan bid'ah. Artinya bid'ah dolalah. Seperti itu. Ini jelas kan ini. Jadi realita kenyataan seperti itu. Kontekstualnya. Nah, ini makanya dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dari Mbah Hashim ini yang ditulis oleh Mbah Marzuki ini seperti itu. Walaupun mereka itu orang ulama salaf itu dalam menentukan berbeda pendapat, tapi saya dilakoni ya. Contohnya segampang loh, wudu Imam Malik kalau Imam Syafi'i ya beda. Imam Syafi'i itu kalau adalku ngosok yang kita tuh. Ketika wudu basuh wajah itu wajib dikosok karena menggosok atau adalku pada anggota wudu itu punya wajib menurut Imam Malik. Rukun itu. Kalau karo rukuk sholat karo tumakninah termasuk rukun. Wudu wajahnya dikosoki, membasuh tangan dikosoki. Itu wajib bagi Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan itu kan sunnah adal. Tapi dua-duanya walaupun berbeda, Imam Syafi'i yang melakukan adal itu dikosoki, Imam Malik juga melaksanakan. Mereka mengkaplingnya adalku ini yang satu dikatakan sunnah, yang satu dikatakan fardu. Tapi dua-duanya tidak pernah meninggalkan ini. Seperti itu. Nah, demoni kajaban kajian Nabi terus. Idene Nabi piye apa ana kosokan apa ana lain. Kan ijtihad ya. Nah, seperti itu makanya di sini tidak bisa kalau itu dikatakan. Terus ngomong ini loh wudunya Nabi kayak ini seperti ini. Seakan-akan yang tidak seperti itu bukan wudunya Nabi. Ini yang kadang-kadang membuat sempitnya pendapat kita di sini. Nah inilah makanya hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh ulama salaf dan diikuti oleh ulama khalaf itu bukan bid'ah. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wa wajhin la yasiru ayakuna sunnatan wala mahmudatan.
Wa malam perkara para kuhu ninggalaken sapa ulama salaf pena bikul liwatihin lawas kabehane jalan wadihin yang jelas iku layasiku ora kena ora sah ayatuna yang diarani koma iku sunatan ing sunnah wala mahmudan lan ora diarani bid'ah sing terpuji wa ma jatu asrahu wala meritanu falahu afilahu faqala malik bid'atun ya anau lam yatrahu illa li amrin. Bahkan sesuatu yang sudah ditetapkan asalnya dan itu belum terjadi pada masa lalu dari ulama salaf menurut ulama itu adalah bid'ah li'annahum lam yatrahu illa li amrin indahum karena mereka tidak meninggalkan itu yang sudah ada kecuali ada sesuatu menurut masyayikh itu bukan bid'ah wa ilam ya'mal bi asal walaupun ulama salaf belum melaksanakan tapi sudah ada keputusannya aja. Karena tarakah amali karena mereka itu belum mengamalkannya mungkin ada udzur dalam melaksanakan perkara itu menurut Imam Syafi'ihnya karena waktu saja. Ini keterangan penjelasan daripada iktibar qawaid imam wasalaf itu tadi fama khalafa biwajhin wala ibrata lahu wa ma wafaqa usulahu bahwa akun. Ini penjelasannya sangat besar sampai Syafi'iyah kalau Malikiyah ini berbeda pandangan seperti itu. Bahkan waqtalahu aidan fi ma lam yarid lahu min as-sunnah ma'aridun wala syababun waqala malik bin waqala syafi'i la yasah. Bahkan sesuatu yang bertentangan itu juga berbeda pandangan Imam Malik. Kalau tadi sesuatu yang sudah sesuai dengan hukum yang ada, yang tidak bertentangan itu juga kalau Syafi'i ya Malik mengatakan itu bid'ah. Kalau Syafi'i mengatakan tidak. Kenapa? Karena sudah ada matos kalehnya itu. Nih, itu keterangan sing nomor kalih iktibar qawaidil ilmah dengan pertimbangan qawaid atau kaidah-kaidah ulama salah. Lek sesuai dengan kaidah itu ya benar. Kalau tidak sesuai, kalau bertentangan, ya tidak benar. Ini fasana karo bid'ah. Awasal mizan tamyiz bi syawaidil ahkam. Ingkang nomor 3, jadi standarisasi bid'ah hasanah itu adalah mizan tamyiz. Ini pertimbangan mizan tamyiz yaitu ukurannya membedakan memilih bisyawai kami kelawan dasar-dasar hukum dalil-dalil hukum. Jadi merupakan standarisasi bid'ah itu hasanah kalau dia sudah bisa memilihkan ngetok nih lah itu perkara anyar yang dalil itu plek seperti itu. Kok nyambung ini namanya bid'ah hasanah. Dan hasanah. Ya banyak itu bid'ah hasanah itu banyak. Kalau orang bisa ya seperti merayakan Idul Fitri dengan kemudian orang peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, 1 Muharram dan hari-hari besar. Ayat Idul Islam, hari besar dalam Islam itu zaman Kanjeng Nabi ada. Zaman Kanjeng Nabi yang ada yang sudah dilaksanakan oleh beliau itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Rasulullah rawuh Madinah, di Madinah itu ada kebiasaan. Jadi kalau bulan Muharram itu masyarakat itu prai kabeh, gak nyambut gawe, hari libur lah.
Terus seneng-seneng. Wah, ini seneng-seneng. Akhirnya Kanjeng Nabi aku, iki apa iki? Sama ini saya ini bahasa kita saja. Iki apa iki? Padha ora nyambut gawe. Anu Kanjeng Nabi, ini sambut dados kebiasaan dan kebudayaan kami kalau bulan tanggal sekian ini kami libur. Enggak ada ya setoran kabeh. Jadi istirahat, melupakan segala pekerjaan dan kita bersenang-senang selama beberapa hari. Nah, ini. Apa kata Nabi? Sudah sekarang itu ditinggalkan. Allah sudah mengganti hari libur bersenang-senang itu yakni dengan 2 hari, yaitu Idul Adha wal Fitri. Jadi diganti dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Malah hari Idul Adha, Idul Fitri kita harus senang-senang, sunnah nanti lagi sing nyar senang-senang. Kita wajib menjadikan tetangga kita yang susah itu bisa tersenyum hari itu. Wis pokoknya kudu senang-senang. Itu zaman Kanjeng Nabi seperti itu. Yang dikembangkan. Itu khalus surur, senang-senang pas enggak. Termasuk itu khalus surur bihudurin Nabi, lahirnya Nabi di Maulid Rasul. Akhirnya pada hari Maulid Rasul itu diperingati dengan sukacita. Lek wong Jawa terus gawe tumpeng, nah ini gampang. Terus mergo Jawa ini sambil teleponnya karo keyakinan yang dari sana dari sini jadi udah enak istilah diujuk nih dikajak nih kok. Diujuk nih jadi kan dijarwane diomongnya niat kajate. Ini apa nih kok? Terus dari Kanjeng Nabi kok napa sekul suci ulang sari terus macam-macam nek sing wujud niku dijarwane niku dicengake ngene itu filosofi kan. Selama itu sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman tidak bertentangan ya boleh. Tapi kalau sudah apa niku sing bersih dosa sedekah bumi sing disambat itu kaki danyang nyidanyang sing jaga desa. Lah niki ya terus niku beda malih niku. Dengan Basul Masail itu niku pun zaman itu tidak diperbolehkan karena sudah ada isyraq di sana. Nah, sedekah bumi kalau punyanya plek wis monggo niki syukuran Rasul Bagus di sana. Pendonga karo kita bacaan Yasin tahlil tetap ambenge bid'ah ditahu bareng-bareng ning niatnya itu sudah ini proses islamisasi seperti itu. Inilah makanya Indonesia ini termasuk negara yang luar biasa, bukan negara Islam tapi sudah menerapkan syariat Islam. Tidak harus dipasang labelnya tapi rasanya sudah sampai sana. Nah, itu ya, yang dihukumi ahli sunnah wal jamaah kan begini. Dalam hal ini adalah ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Ditambahi ya an-nahdliyah. Karena semua sudah banyak ahli sunnah wal jamaah yang lain yang ghairun nahdliyah. Jadi yang non NU ya, apakah mereka menyatakan mengiklankan ahli sunnah wal jamaah itu ternyata harokahnya berbeda dengan NU itu salah? Tidak. Karena ahli sunnah wal jamaah itu manhaj yang boleh diambil oleh siapa saja. Silakan bebas. Makanya kalau yang manhaj ahli sunnah wal jamaah versinya Nahdlatul Ulama ditambahi ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Gelem tahlil mulai gawa karena ada ahli sunnah wal jamaah anti tahlil tidak bayar zakat ada. Apakah salah? Tidak untuk keyakinan mereka. Ahli sunnah wal jamaah itu kan konsepnya kan ketika dalam bidang fikih ikut salah satu dari mazhab mereka sudah mengikuti itu. Dalam bidang akidah mengikuti konsepnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka juga ini. Dalam bidang tasawuf, nah ini dalam bidang tasawuf mengikuti konsepnya Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ikut situ.
Cuman dalam hal yang furu'iyah, barang sing cilik-cilik itu bukan yang pokok. Di bahasane apa niku kondangan. Itu kan yang kecil loh. Kondangan yo kena, ora kondangan yo kena. Kan kondangan aku lebih gede-gede nih masalah itu, masalah selamatan dan sebagainya. Ini yang tidak tepat. Ini sama sesaji, beda nah itu. Waktu harus sajen. Ini sesuatu yang sudah disediakan pada berhala, hukumnya kan haram, perlu dimakan. Ini mana berhalanya? Itu jadi perlu tasyarah, perlu penjelasan yang seperti ini. Dan ini jelas. Hanya di sini mizan tamyiz bisyarahil ahkam. Jadi pertimbangan hukum dengan pertimbangan dalam pemilihan dasar dalil-dalil hukum itu. Mizan tamyiz. Jadi ukuran dalam memilih bisyarahkan berdasarkan dalil hukum. Inilah. Walaupun kita bahagia itu mizan tamyiz itu syawahil ahkam. Dua tafsiri yang tersemuh arsam syariah asitah. Ana wujud, an-nadab, tahrim, karahah, khilaful aula, ibahah. Jadi kemudian terbagi dalam dalam hukum 6 aksam syariah asitah. Yakni wajib, hukumnya wajib. Banyak sekarang sesuatu yang harus dilakukan yang masyarakat belum ada, diambil dalilnya menjadi satu yang wajib. Sesuai dengan kontekstualnya, yang itu tidak bertentangan cara dengan dengan maqasid syariahnya, dengan Al-Quran, dengan sunnahnya, itu banyaklah itu. Warabin bin Abi Salam al-bin'anu fi'il malam yuhad fi ahdi Rasul. Menurut konsep Abi Salam, Imam Ibnu Abi Salam berkata, al-bid'atu kal-bid'ah iku fi'lun penggawe malam yuhad sing durung berlaku fi ahdi Rasulillah ing masa Kanjeng Rasul. Malam yang belum dilakoni di mahdi Rasul pada masa Rasul. Jadi bid'ah itu adalah menurut konsepnya Imam Ibnu Abi Salam, itu ada sesuatu yang tidak ditemukan pada masa Nabi, belum berlaku. Azan kan ibadah. Karena yang Nabi ya Bilal munggah nang menara tutup gunung bengok. Gitu. Dan saya kan buatan. Nah, azan sing ini malah delik di jero kamar, nah, suaranya mengganggu dulu. Itu kan bid'ah. Suaranya. Ini dia. Rasulullah wajibatun. Memiliki kewajiban kata alim nahwi wa ghairu kita. Jadi sesuatu yang belum terjadi pada masa Rasulullah itu adalah wajibatun. Itu wajibatun wajib. Malam yuhad fi ahdi Rasulullah SAW itu wajibatun wajib. Kata alim nahwi kaya dene sinau ilmu nahwu. Wa gharibul kitab lan gharibul kitab itu ya, kata-kata asing dalam Al-Qur'an wa sunnah dan sunnah. Mimma saking barang ya tawakkul kang kandhek apa fahmu syariati. Pemahaman syariat ngalahi mengatasi gharibul kitab wa sunnah. Mengatasi semua. Nah, sesuatu yang belum ditemukan pada masa Rasulullah itu ada yang hukumnya wajib. Ya, bid'ah kan. Kata alumin nahwu kaya dene wong belajar ilmu nahwu, ilmu bahasa. Jadi tulisan Arab itu enggak ada harakatnya, yang baca kan suka-suka. Dibaca apapun bisa berubah, dan itu tidak salah menurut
teksnya, tapi kontekstualnya, konteksnya, contohnya wa idh tala Ibrahimu, kata wa idh tala Ibrahima, wa idh tala Ibrahim rabbahu, ketika Ibrahim menguji Tuhannya. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu, ketika Tuhannya menguji Ibrahim, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Itulah orang harokatnya yang maca kan ini. Lho nyapa? Apa yang podo kena? Nah, di sini makanya perlunya belajar ilmu nahwu. Aslinya kitab tulisan Arab itu kan bunyi aslinya. Kalau kita pergi ke Arab, orang ada tahu Arab datang dari harokat itu kesuwen. Nah itu. Neng toko-toko tulisan Arab orang ada harokat itu. Ini minyak kapak juga ada harokat itu, iya kan? Ini sarimi itu tulisan Arab juga ada harokat itu. Nah kita yang baca itu yang bisa berbunyi a, i, u, itu apabila kita belajar dari ilmu ilmu bahasa ini. Ditambah nanti ilmu balaghah itu ilmu sastranya, ma'aninya, batiknya, gaya bahasanya bagus gimana, ilmu bayar penjelasan daripada maksud daripada bahasa itu. Ini semuanya harus belajar. Itu zaman Rasul tidak ada, adanya pada masa tabi'in kan, seperti itu. Ilmu nahwu, tulisan wajib kata ilmu nahwi, belajar ilmu nahwu tadi dan mempelajari kata-kata asing dalam Al-Quran wa Sunnah dan Sunnah. Mimma yatawaqafu syari'ah. Nah, kata-kata itu dipelajari. Kenapa? Karena pemahaman syariat itu tidak bisa sempurna kecuali setelah kita mempelajari, memahami dari kitab dan dari sunnah. Jadi seperti hukumnya wajib seperti pelajari ilmu nahwu dan kata-kata asing dalam Al-Quran dan hadis agar bisa memahami syariat dengan baik. Ini hukumnya wajib. Malam Tuhan yang di Rasul belum berlaku pada masa Nabi. Tuh. Makanya ilmu nahwu itu sebagai bentuk bahwa ilmu nahwu itu adalah bersumber dari apa ya? Skill keterampilan seseorang. Maka hukumnya ilmu nahwu itu kapan-kapan ada huruf, ada isim, ada kata yang didahului huruf jar, maka dibaca jar. Tuh. Min qabli an nabra'aha, min qabli an nabra'aha. Surat Maryam bawah. Tapi di surat itu ada min qablu. Nah ini loh, Quran itu salah. Apa? Karena min qablu kok diwaca rafa. Nah ini loh. Sing salah Qur'ane apa ilmune? Nah, ilmu ini manusia menyesuaikan Quran. Apa Quran menyesuaikan ilmu apa aja ini loh. Ini min qablu itu memang tidak bisa dipahami dengan ilmu bahasa. Kenapa? Ya sunatku kok dari situ, tidak boleh tidak. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu punya mazhar. Tidak kena diucapkan karo ilmune manusia itu. Tuh banyak tuh. Inilah walaupun secara dalil kebahasaan bahasa Arab itu kata yang didahului huruf jar dalam hal ini kata min itu kudu diwaca jar. Jar itu dalam tandanya akhir kata itu diberi harokat kasroh. Min qadli itu yang benar secara tata bahasa. Tapi min qablu menurut bahasa pandangan bahasa mahdoh itu kurang pas. Kenapa? Karena ada huruf jar. Tapi dua-duanya di Quran ada. Ini gitu. Itu kewajiban untuk namanya dari kitab was.
banyak nanti itu ada dari sisi kebahasaan kata-kata dalam Al-Qur'an itu akan ada di kitab itu berubah ayat Al-Quran itu ada jadi semacam kamus wajibatun wa muharramatun lan haram kama zabil qadariyah kaya dene mazhabe kelompok al-qadariyah dalam menurut wal jabariyah dalam mazhab jabariyah wal mujassimah wal mujassimah ini dalam ilmu kalam. Jadi ada perbuatan pemikiran pada masa Rasulullah belum terjadi dan hukumnya haram seperti mazhab Jabariyah, Qadariyah. Kalau Jabariyah itu, kalau Qadariyah itu kan free will, artinya kita kuasa penuh menungso sing menungso. Jadi menungso itu bejo rokok itu karena usaha sendiri, bukan karena Allah. Campur termasuk bukan campur tangan Allah. Tapi kalau Jabariyah itu tidak semuanya Allah. Terus aku saiki lebih swarga yang lebih Allah, lebih surga. Lah kok ora salat, Allah Allah panjang berbuat swarga yang swarga, neraka yang neraka, apa jane Gusti Allah. Ini loh. Di sini. Apa itu? Fatalistik. Wal mujassimah dan faham mujassimah itu menjisimkan Allah. Wah ini ayat Quran kan banyak. Allah la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm bla 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 wasi'a kursiyyuhu samawati wal wasi'a wasi'a jembar apa kursi Gusti Allah as-samawati madani langit lan arti dan bumi itu kursi Gusti Allah itu sak luasnya sak jembare langit bumi. Loh, berarti Gusti Allah gede sepiro lah. Ini mujassimah. Di mana nih kata-kata ayat mustabihat ini diada dengan apa adanya. Jadi yadullahi fawqa aydihim. Allah itu punya tangan. Tangannya kalau tangan manusia ini lah ini. Padahal di situ kalau menurut ahli sunnah wal jamaah ya dalam ngomong asy'ariyah yadullah itu maknanya adalah al-qudrah kekuatan Allah. Yadullah fawqa aydihim. Yadullah utawi kekuatan Gusti Allah, kekuasaan Gusti Allah iku fawqa aydihim nguli sandure kekuasaane para manusia, para raja, para ratu. Ini itu perlu belajar itu. Zaman Nabi Nabi bukan enten belajar itu. Maka kalau semuanya sudah Kanjeng Nabi, sahabat paham ya sudah. Ini tekok kula jenengan wong Jawa-Jawa ini semua Jawa. Itu ya perlu sekali penjelasan ilmuwan cara bahasa seperti itu. Jadi ini dalam bidang tauhid ya, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Itu mazhab itu hukumnya haram, fatalistik secara. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu dalam kitab Ummul Barohin kan disebutkan menurut. Jadi ketika Imam Asy'ari itu berselisih paham dengan gurunya Imam Muwatta. Jadi Ibnu Athaillah yang Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah lain berbeda Mu'tazilah itu masuk Jabariyah, Qadariyah. Ya ini. Maka dibaratkan pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu adalah keluar antara Qadariyah dengan Jabariyah, antara fatalistik dan free will. Makanya menurut konsep Ahlussunnah wal Jamaah orang hidup itu ya harus menyerahkan usahanya kepada Allah, Jabariyah, tapi juga wajib berusaha. Ini Qadariyah. Jadi kalau di sana digambarkan yang wujud banyak dan wal farasi apa labanan saihul syarifin itu surat An-Nahl. Jadi digambarkan itu Ahlussunnah itu gambarannya keluar di antara darah dan teletong.
labanan keluarlah susu saigon disyarikin. Jadi yang enak diminum oleh orang-orang yang minumnya, menyehatkan. Nah, ini. Jadi tidak fatalis itu tidak boleh, tidak bebas sebebas-bebasnya, juga tidak terkungkung sekungkung. Jadi manusia memang harus berserah diri kepada Allah bentuk tawakalnya. Setelah dia berusaha, namanya tawakal. Jadi manusia itu wajib berikhtiar. Ning asile kok nyerahne karo Gusti Allah jenenge tawakal niki. Di sini kita wajib ikhtiar. Kudu ibadah sing apune aja lek wis salat rumoso terus aku kudu oleh swarga. Lah iki. Swarga neraka nek bicara bukan milik kita. Allahu Akbar. Gusti kula wajibnya itu ya liak buburi yang ibadah datang panjenengan. Kok niki jenengan tampi ya alhamdulillah, mboten jenengan tampi alhamdulillah. Ora ditowo alhamdulillah. Nyatane aku iso ibadah. Ngoten lho. Ini di sini kepasrahan di dalam sunnah wal jamaah. Jadi yang itu bagi dan luar biasa. Dan sunnah wal jamaah itu juga bahkan itu seperti susu yang keluar dihasilkan antara darah dengan rektum. Ada dalam tubuh hewan. Ini. Wa makruhatun. Jadi malam Nabi Rasul itu kewajiban wajib, muharramatun kan haram, wa makruhatun kan makruh. Kazahra fil masajid, kaya dene mais-mais masjid. Niki. Mama juga kaif dasir batul, awaman dibatun lan sunnah kaif dasir bukti kayak gini nganyar-nganyari pondok, metenge pondok pesantren privat. Wal madarisilah sekolahan-sekolahan. Waktu ihsanin rasa pejabat penggawe apik lan lihat kang ngurung pelaku bil asli awali ing dalam generasi awal. Jadi hukumnya mandubah sunnah. Jadi ada wajib, ada yang haram, ada yang sunnah. Mandubah kayak ngetutnya pondok itu sunnah. Si wajib itu kan sinau agama ini. Gitu. Upaman dari pondok sinau ngene iki yo. Ning kok ngene iki terus ana pondok yo luwih apik. Karena bisa lebih konsentrasi, bisa menjadikan lebih efektif dalam berdakwah, dalam ngaji seperti itu. Wal madaris silang sekolah-sekolah. Zaman kajian Nabi ora ana madrasah. Apalagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi ada Banu Umayyah. Amidomiyah di Baghdad itu salah satu rektor adalah Al-Imam Al-Ghazali. Mulanya ada orang tasawuf, mohon maaf, saya ini konco dewi kadang-kadang wis ngomong malah ngilmu kuliah barang itu salah dadi pitakon kubur. Kuliah ora dadi pitakon kubur. Kiai-kiai biyen ora sing kuliah. Lah kowe kok ngerti? Lah wong rektor Imam Ghazali saiki. Niki lho, Imam Ghazali mazhab rektor. Makanya ketika pengen kitab hikam, kalau kita pernah ngaji itu kalau mau coba dalam nanti ngurung ceramah yang membahas tentang kitab hikam dari almarhum dari Jepang itu yang pernah juga ngaji dia dari Borong Termas itu jelaskan. Jadi ketika Al-Ghazali jadi rektor umur 23 tahun, rektor berguru kepada siapa tuh Syekh Muhsin itu dia tinggalkan itu. Apa tugasnya? Konversi latar ini orang kalau sapu kalau tangan kiri. Sik bener. Harga itu rektor dilakukan bertahun-tahun itu karena adab dalam bertasawuf itu. Inilah ini pengalaman atau keterangan yang pernah kita tahu, kita dengar, kita menjelaskan dalam kitab hikam itu gambarnya seperti itu. Kaitannya kalau korek ini enek kanca dhewe wis ngono ora
Cuma Al-Ghazali itu rektor. Seperti itu. Dia itu tidak ngerti. Gus Dur orang. Gus Dur kuliah di Mesir, kuliah di Irak, kuliah di Baghdad. Beliau itu kuliah di mana-mana. Cuman ya tidak dimunculkan karena pada rumahnya tidak seperti itu. Tapi beliau tetap menempuh jalan formal seperti itu. Makanya ada beberapa gelar doktor kausal, apa honoris kausal itu bukan hal yang besar, itu sudah lebih dari itu. Nah ini kayak itu contoh saja. Makanya di sini punya antara kembali kepada paham apa tadi dari dan sebagainya tadi. Nah kembali pada mandubah dan wakuli ihsan satu kebaikan lam ya'ti asli awal yang belum berlaku pada masa awal. Kan kata jeneng wong murid itu kan berkembang terus. Kok aku apa kayak pos kampung ya aku. Nah zamane ulama-ulama dia menggerakkan pos kampung. Tapi itu juga kalau zaman Umar bin Khattab sudah ada, jadi istilahnya pos jaga. Jadi buat kantor pos 1, pos 2. Jadi surat ini dikirim terus beramai itu masa Umar bin Khattab. Jadi utusan mengirim surat itu dari satu orang masuk enggak, blok berani. Itu akan lebih cepat. Kenapa? Tenaganya masih sedikit. Nah seperti itu masa penataan ketatanegaraan pada zaman Umar bin Khattab. Maka dibentuk Asyurtoh, pasukan, polisi, tentara dibayar itu mulai zaman Umar bin Khattab. Ini makanya tentunya kita Minhajul Qaum kan. Jadi siapa mereka yang wajib mendapatkan zakat fitrah itu? Nah, kalau sabilillah, nah itu bahasanya ini hurufnya pada sabilillah. Jadi sabilillah itu orang yang berjuang karena Allah. Lah masa Umar bin Khattab itu pasukan sudah dibayar dari Baitul Mal, dari negara. Kecuali mereka yang pada malam takbir itu bertugas di perbatasan menjaga keamanan. Nah itu sabilillah. Walaupun sudah dibayar, tapi malam itu kan liane seneng-seneng dia kan mententang di situ menjaga, melaksanakan keamanan, menjaga keamanan. Itu yang termasuk boleh menerima zakat. Itu keterangan seperti itu. Ini ya. Wa makruhatun lan makruh. Ene wajib, ene sing haram, ene sing sunah, ene sing makruh. Kazahrafatul masajid wa tazwiqil masafih. Yang makruh itu ya seperti ini memperindah dan menghias masjid dan Al-Quran. Kazahrafatul masajid lan untuk masjid wa tazwiqil masafih lan mais-maisi mushaf. Ini hukum makruh. Makruh ya kena. Apa? Semua ora ya ora apa. Mau digawe ya ora dosa. Ini ada hasilnya. Yo, enggak apa-apa. Ada kaligrafinya, enggak apa-apa. Ternyata Mekah juga di Madinah itu juga kaligrafinya bagus. Lampu yang gantung itu kan ada tulisan-tulisan la ilaha illallah. Tadi Muhammadur Rasulullah. Kalau makruhatun kacara rafatul masjid kaya menghiasi masjid. Watazwikil masjid lan maes-maesi mushaf. Jadi menghiasi Quran dengan bagus itu makruh. Wah, Quran ini sampai luar. Enggak kan enggak bangga loh, kita kan berbangga ketika kita merasa nyaman, merasa pede ketika Quran kita itu bagus. Wong makruh aja ya pemora ya ora kok ditinggal ya apik, ning mau dilakukan ya ora dosa. Nah iki makruh. Mubahatun lan mubah. Mubah itu wenang. Kan nek dilakoni kan ora dilakoni yo ora oleh.
ganjaran, ditinggal ya oleh dosa. Sama saja. Dilakoni kono ora ya kono suka-suka. Awam mubahatun lan mubah kal musafahati kaya dene salaman akibat salat subuhi sak kumpule salat subuh wal asri lan salat asar. Jadi kalau sekarang kan mboten namung bar salat subuh bar salat asar. Bar salat iki lan seru ndonga selesai salaman karo maca shalawat. Ini mudah salaman yo kena, ora salaman yo kena. Salaman yo ora ganjaran, ora salaman yo salaman yo ora salaman yo ora disiksa, ora dosa, salaman yo ora ganjaran. Awalnya al-asal fil asyai ibadah, hukum awal segala sesuatu awalnya adalah ibadah. Boleh. Tapi kalau diniati mamin muslimain yata qiyadu fayata sohra iya niat wis itu menyambung tali silaturahmi salaman plek kamu kamu Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah ketemu salaman itu saking rasa kangen ini kan mahabbah ini dapat ganjaran ini loh salamannya awalnya salaman jokono ora salaman jokono nek niatnya artinya ada niat yang bagus maka mendapatkan lek niatnya elek ya udah jadi elek kan itu perkara mubah itu kan sama banyak sekali alibahan dalam kaidah-kaidah usul fikih itu sudah itu seperti makan minum itu kan mubah tapi kalau diniati ibadah maka dapat mangan orang mangan yo ora dosa pangan yo ora oleh ganjaran selama tidak ada niat yang lain. Tapi kalau niat ibadah tak mangan aku ben sehat awakku lek ibadah ben rusak itu sebenarnya Allah barik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau menjadi sehat sakit ibadah dan panjenengan kangge sempurna. Lalu orang belum mangan terus ngiring ini salatnya kadek ora kuat karo luwih sempurna. Salat dengan berdiri, qiyam dengan dirisan mergo marindon mergo lara. Wis ngatang-ngatang niki ora gelem mangan karo sing mangan akeh salate yo kenceng usole. Ya wis kok mangan akeh salate sregep niki. Ini niatnya makan itu untuk melaksanakan ibadah. Bu perkara sing mubah. Jadi al-aslu fil asyai al-bahah. Jadi segala hukum segala sesuatu asalnya itu adalah mubah. Hatta ya tidak alaihi dalilun sehingga ada yang dalil ala tasrihi atas keharamannya. Ini awal-awasuni bil makali. Watawasuni alat kajembaran bil makali dalam pangan wal masyarafilan minuman wal masyarafilan pakaian wal dalam yang penuh matur. Jadi watawasuni alat kajembaran. Jadi apa? Di situ tuh ya dalam terjemahannya adalah itu mubah seperti bersalaman dan selesai sholat subuh dan asar, tidak terlalu ketat dalam makan minum berpakaian dan sebagainya. Tapi lagi lamben yos tertarik tidak terlalu dibatasi. Berkreasi boleh, yang penting menutup auratnya. Nah itu kalau laki-laki auratnya mulai dari pusat udel sampai kan perlu keindahan juga. Makanya ada bentuknya baju koko, ada bentuk ada bodinya, itu boleh masuk. Itu ngalam kajembaran. Ngalam kajembaran itu tidak terlalu fanatik lah, tidak terlalu ketat dalam berpakaian, dalam makan. Makan harus 7 menu. Nah ini mungkin disuguh kopi ya makan dia. Betul ini tidak didirati tak, kayak kucing malah.
Nah itu Kanjeng Nabi tidak pernah makan pakai sendok, ya sudah dulu mawon. Nah, ini kan orang karuan seperti itu. Ini kadang-kadang mohon kalau ada yang berpendapat sempit itu kadang-kadang kita juga geli lah. Agama itu masya Allah, semuanya ada, diniatkan untuk melaksanakan ibadah itu semuanya dapat pahala. Allah. Nah, demikian para jamaah semuanya. Jadi ini terkait dengan pembagian antara sunnah dan bid'ah. Memang beda-beda definisi. Jadi kalau kita tidak cermat kadang-kadang membedakannya juga susah. Kenapa? Karena bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Sementara kalau orang yang hanya mengaku bid'ah itu semuanya kullu bid'atin dolalatun, kullu dolalatun binar itu lah itu. Kalau belajar memantek lafaz kullu yang dibawakan pada isim nakirah itu bisa bermakna ba'di, tufidul ba'di, sebagian. Jadi bisa diartikan kullu bid'atin sebagian bid'ah iku dolalatun sesat. Itu lebih sesuai dengan kontekstualnya. Kalau bid'ah itu malam di ahdi Rasul, perbuatan yang belum pernah terjadi pada masa Rasul, kita bersalawat bareng-bareng, itu kan tidak ada. Salat berjanji pada masa Rasul tidak ada. Syekh Ja'far Al-Barzanji itu adanya kan masa tabi'in itu. Seperti itu. Makanya sudah ulama khalaf di sini. Nah inilah. Kadang-kadang kalau kita terlalu cepat ya terjebaklah kita akhirnya. Kalau sudah terjebak akhirnya ya beruntung lah seperti itu. Beruntung itu ngakoni kadung izin bengoke banter, orang ngakoni ya ora iso obah. Ternyata kita terjebak dengan pemikiran sendiri. Makanya ya yang tawasuk lah kita yang jembar juga saja. Dan semoga apa yang kita pahamkan dari majelis ini bisa menambah pengetahuan kita sehingga kita dalam melaksanakan sesuatu itu semakin jadi yakin, tidak ada keraguan lagi. Itu ternyata betul ya. Tak mayari kita ilama lagi. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang bisa meyakinkanmu, tidak meragukan. Inilah tujuan kita. Satu diantaranya adalah atau pertemuan atau majelis pada malam Selasa. Semoga kita sudah diberikan Allah kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat istiqomah, dapat melaksanakan hadir pada majelis taklim, majelis al-muqatabah. Insyaallah. Semoga ya kalau istirahat kita cukup ulang seuakeh Pak kita kekuatan. Dan ini kita wahyu sunnah wal jamaah sampai ini baru sebagian. Kalau kita melihat yang di sini oleh Bahaya Marzuki hanya jatuh ringkes jadi 6 nomor itu di sini jadi dari 42 halaman. Jadi keterangan-keterangan yang itu jauh gitu. Di sini ketika crosscheck dengan besarnya itu enak ternyata. Kayak gitu. Ye. Demikian para jemaah semuanya, mari kita akhiri pertemuan pada malam ini dengan bacaan hamdalah kita tutup dan kita kafal. Terus kita hantarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.